Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran hari ini adalah matematika mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan. Untuk menentukan penjumlahan pecahan yang mempunyai Untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama bisa dilakukan dengan cara disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya adalah mencari KPK penyebut-penyebut yang akan dijumlahkan. Contoh 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Caranya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu atau kita cari KPK-nya. Kalau kita menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut, maka bilangan yang dijadikan penyebut harus bisa dibagi oleh kedua pecahan tersebut. Berarti kita tulis terlebih dahulu 2/3 ini dikalikan berapa nanti, terus ditambah 1/4. Berarti kita harus mencari bilangan penyebut 3 dan 4. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 4. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Berarti kalau penyebutnya 3 menjadi 12 harus dikalikan 4. Sedangkan 4 menjadi 12 harus dikalikan 3. Karena penyebut dikalikan 4 dari pecahan 2/3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4. Begitu juga dengan pecahan 1/4, penyebutnya menjadi 12, berarti 4 harus dikalikan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. Maka akan ketemu 2 kali 4 sama dengan 8. 8/3 kali 4 sama dengan 12. Ditambah 1 kali 3 sama dengan 3/4 kali 3 sama dengan 12. Jadi penyebut kedua pecahan tersebut adalah 12. Berarti 8/12 ditambah 3/12 sama dengan, kita jadikan 1 terlebih dahulu, berarti 8 ditambah 3/12. Karena penyebutnya sama, kita tinggal menulisnya seperti ini. Maka 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 11/12. Jadi sudah selesai, sudah ketemu. Pengurangan pecahan. Pada pengurangan bilangan pecahan untuk pecahan-pecahan biasa yang memiliki penyebut tidak sama bisa dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kamu harus mencari KPK penyebutnya terlebih dahulu. Setelah KPK kamu temukan, kemudian lakukan pengurangan pada pembilang-pembilang pecahan biasa tersebut. Pengurangan pecahan apabila kita menjumlahi pecahan yang penyebutnya tidak sama. Kalau kita kurangkan, maka caranya juga sama seperti penjumlahan pecahan tersebut, penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Contoh 2/3
dikurangi 1/2 sama dengan, kita kan belum tahu caranya gimana, maka penyebut kedua pecahan tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita cari KPK dari 3 dan 2, atau kita cari angka atau bilangan yang bisa dibagi 3 dan 2. Bilangan yang bisa dibagi 3 dan 2 adalah 6. 6 bisa dibagi 3 dan bisa juga dibagi 2. Di sini juga kita tulis 6. Penyebut tadi 3 bisa ketemu 6 harus dikalikan dengan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 1/2 penyebutnya bisa berubah menjadi 6, maka 2 harus dikalikan dengan 3. Karena penyebut dikalikan 3, pembilang juga harus dikalikan dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Maka akan ketemu, kita jadikan 1 dulu, 4 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Jadi antara pecahan yang kita jumlahkan dengan yang kita kurangkan, kalau penyebutnya tidak sama seperti ini, maka harus disamakan terlebih dahulu. Kalau kamu sudah tahu, berarti ini akan lebih mudah. Maka 2/3 dikurangi setengah sama dengan 1/6. Selesai. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Mengubah bentuk pecahan biasa. Terdapat 2 cara. Cara yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat pada bilangan pecahan campuran. Yang kedua, lalu hasil kali penyebut dengan bilangan bulat ini kita jumlahkan dengan pembilang pecahan campuran, sehingga hasil penjumlahan tersebut menjadi pembilang, dan pecahan biasa dengan penyebutnya sama dengan penyebut pecahan campuran. Cara mengubah bentuk pecahan biasa, ada 2 cara yang perlu kamu perhatikan. Cara yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat pada bilangan pecahan campuran. Lalu hasil kali penyebut dengan bilangan bulat ini kita jumlahkan dengan pembilang pecahan campuran, sehingga hasil penjumlahan tersebut menjadi pembilang, dan pecahan biasa dengan penyebutnya yang sama dengan penyebut pecahan campuran. Contoh 3/1/4, kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, perlu kamu ingat langkahnya adalah dengan cara penyebut dikalikan dengan bilangan bulat. Penyebutnya adalah 4, bilangan bulatnya adalah 3, berarti 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Kemudian setelah ketemu 12, maka hasilnya tadi 12 ditambah dengan pembilang yaitu 1, berarti 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi pecahan campuran tadi 3/1/4 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa itu sama dengan 13/4. Ini adalah hasilnya. Terus langkah selanjutnya, contoh berikutnya, 1/5/7
Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, caranya juga sama seperti tadi. Penyebutnya kita kalikan dulu dengan bilangan bulat, jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Setelah ketemu, maka hasilnya kita jumlah dengan pembilang, berarti 7 ditambah 5 sama dengan 12. Berarti 1/5/7 itu sama dengan 12/7. Selesai. Menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Terdapat dua cara. Cara yang pertama, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kemudian menyamakan kedua penyebut tersebut. Selanjutnya melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Cara yang kedua, memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan dari pecahan campuran. Cara menjumlah dan mengurangkan dua pecahan campuran. Contoh, 3/5/6 ditambah 1/1/3 sama dengan, pecahan campuran itu kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 3/5/6 kalau kita jadikan pecahan biasa berarti harus kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulat tersebut. 6 kali 3 sama dengan 18. 18 ditambah 5 sama dengan 23/6. Kemudian 1/1/3 berarti harus kita kalikan sama seperti pecahan campuran 3/5/8. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4/3. Untuk menjumlahkan kedua pecahan ini caranya sama seperti tadi, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari angka yang sama yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 3, atau kita cari KPK-nya dulu. Berarti KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Berarti sama dengan 6 ditambah 6, ini adalah penyebutnya, berarti ini tetap 2/3. 3 menjadi 6 adalah dikalikan 2, berarti karena penyebut dikalikan 2 maka pembilang harus dikalikan 2. 2 kali 8 kali 4 sama dengan 8. Sudah ketemu, berarti kita tinggal menjumlah. Kita tulis 23 ditambah 8/6 sama dengan 31/6. Jadi 3/5/6 ditambah 1/1/3 sama dengan 31/6. Selesai. Kemudian pengurangan pecahan campuran. Contoh, 4/7 dikurangi 2/1/3 sama dengan, kita cari dulu, kita jadikan pecahan biasa. Caranya seperti tadi, penjumlahan pecahan campuran tadi, berarti kita tinggal mencari. Caranya sama, 7 kali 4 sama dengan 28. 28 ditambah 4 sama dengan 32/7 dikurangi 2/1/3 sama. Caranya sama, kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7/3. Karena di sini penyebutnya tidak sama,
Maka kita samakan dulu. Kita cari KPK 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. 21 itu bisa dibagi 7, bisa dibagi 3. Jadi kita tulis seperti ini dulu. 21. 7 menjadi 21 3. Berarti 7 harus dikalikan dengan 3. Maka karena penyebut dikalikan dengan 3, pembilang juga harus dikalikan dengan 3 kali 32 adalah 96. Kemudian 3 menjadi 21, maka harus dikalikan 7. Karena penyebut dikalikan 7, pembilang juga harus dikalikan 7. 7 kali 7 adalah 49. Jadi pecahan campuran 4/7 itu sama dengan 96/21. Sedangkan pecahan campuran 1/3 adalah 49/21. Sama dengan kita tinggal nulis caranya pribadi, kita tulis 21. Jadi sini 96 dikurangi 49 sama dengan 96 dikurangi 49 adalah 47. 47/21. Selesai. Memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan dari pecahan campuran. Contoh 4/5 dikurangi 21/6 sama dengan, kita pisahkan dulu bilangan bulatnya, kita buat buka kurung 4, kemudian ini dikurangi 2. Bilangan bulat, kedua bilangan bulat tersebut sudah kita pisahkan, kemudian kita jumlah dengan buka kurung pecahan 4/5 dikurangi 1/6 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4/5 dikurangi 1/6. Seperti contoh dari awal tadi, 2 ditambah, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut dari 5 dan 6 kita cari KPK nya, berarti berapa? 30 dikurangi 30 berarti 5 kali 6 sama dengan 30, berarti pembilangnya harus dikalikan 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Ini dikurangi, berarti ini dikalikan 5, pembilang juga harus dikalikan 5. 5 kali 1 sama dengan 5, sama dengan 2 ditambah 24/30 dikurangi 5/30, berarti 24 dikurangi 5 sama dengan 19/30 sama dengan 19/30. 19/30. Selesai. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Pada penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan bilangan hasil, kemudian menjumlahkan bilangan pecahannya. Pada pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran, kemudian mengurangkan bilangan asli dan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Contoh 4 ditambah 2 6/9 sama dengan, kita jadikan 1 dulu bilangan aslinya, berarti 4
ditambah 2 ditambah 6/9 sama dengan 6/9. Pecahannya kita sederhanakan saja, berarti dibagi 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2/3. Selesai. Menjumlah dan mengurangkan 3 pecahan dapat diselesaikan dengan bertahap atau langsung. Menyelesaikan dengan cara langsung dengan menyamakan 3 penyebutnya. Mengurangkan 3 pecahan, contoh 1/2 ditambah 5/6 dikurangi 2/3 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, berarti 6. 6 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. 2 menjadi 6 itu berarti dikalikan 3, berarti sini pembilang juga harus dikalikan 3. 3 kali 1 sama dengan 3, ditambah ini tetap karena penyebutnya sudah 6, berarti kita tulis 5, dikurangi ini 3 menjadi 6, berarti harus dikalikan 2, karena penyebut dikalikan 2, pembilang harus dikalikan 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tinggal menyelesaikan. 3 ditambah 5 sama dengan 8 dikurangi 4/6 sama dengan 4/6. Kita sederhanakan menjadi 2/3. Selesai. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Banyak permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh, Pak Reza mempunyai aluminium 8,5 meter. Kemudian membeli 1/4 meter. Berapa jumlah keseluruhan? Jumlah keseluruhan. Berarti kita tinggal jumlah 8,5 ditambah 1/4 sama dengan, berarti bilangan bulat kita sendirikan dulu, 8 ditambah 1 ditambah setengah, ini dikasih kurung, ditambah 4 sama dengan 8 sama dengan 9 ditambah 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya, berarti bilangan yang bisa dibagi 2 dan 4 adalah 4, berarti 4 dalam huruf ini kali 2 jadi 4, berarti pembilang harus dikalikan 2. 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1, ini kan tetap, berarti sama dengan 9 ditambah 3/4 dan 3/4. Selesai. Demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.